Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolog, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam. Salam. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang telah memberikan anakmu Yesus menjadi juru selamat kami. Biarlah rohmu menguatkan dan mengajar kami untuk tetap setia kepada anakmu Yesus yang telah menebus kami dari dosa dan dari kuasa kematian. Malam ini kami bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Terima kasih, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan kita untuk malam ini sebagai hari Kamis tanggal 4 September 2025. Sebagaimana ditetapkan HKBP dalam Almanak HKBP, kita ambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Dan yang menjadi pembimbing ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya baca sekali lagi. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pasal ini adalah pasal yang terakhir surat kiriman kepada jemaat di Ibrani untuk menutup semua pengajaran dan pemberitaan yang disampaikan oleh penulis kepada jemaat di Ibrani. Dia membuat suatu kumpulan beberapa nasihat, karena bagaimanapun firman Tuhan, pemberitaan harus menggerakkan orang untuk hidup seturut dengan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab firman Tuhan hanya dipahami atau dimengerti tanpa dilakukan, tanpa menginspirasi kehidupan, tanpa menggerakkan orang untuk bertindak, itu sebenarnya tidak berguna. Karena sebagaimana dikatakan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah mati. Karena itu pemahaman firman Tuhan seharusnya menggerakkan setiap orang bagaimana hidup dengan seturut dengan firman Tuhan, bagaimana hidup dengan orang lain, bagaimana bekerja, bagaimana memperlihatkan iman percaya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kalau kita baca di Ibrani pasal yang ke-13 ini, ada beberapa hal yang sangat luar biasa yang mau dikatakan. Yang pertama, penulis Ibrani mengarahkan setiap orang untuk memelihara kasih persaudaraan. Sebagaimana pemahaman orang Kristen, semua orang Kristen adalah bersaudara di dalam Tuhan. Karena itu harus membangun persekutuan yang benar sebagai seorang saudara, bukan sebagai orang lain. Sesama orang-orang percaya, sesama orang-orang yang mengikuti Kristus harus hidup sebagai sesama atau sebagai orang-orang yang saling mengasihi sebagai saudara. Bagaimana kita terhadap saudara kita dapat merasakan, kita dapat mengerti, kita dapat memahami. Itulah kehidupan orang yang hidup dengan kasih persaudaraan. Persaudaraan bukan hanya ikatan dari ikatan darah, tetapi kita diikat oleh kasih Kristus, sehingga kita sama-sama bergerak, bekerja, hidup, dan bersukacita bersama. Yang kedua, menjaga kekudusan dan menghormati perkawinan. Sebagaimana ditetapkan oleh Tuhan dalam penciptaan bahwa perkawinan adalah cara Tuhan atau tempat Tuhan memperlihatkan kuasa atau rencananya. Melalui perkawinan Tuhan ingin meneruskan apa yang telah Dia mulai melalui kehidupan orang-orang percaya.
begitu Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan memberikan pesan dan amanat yang sangat indah, beranak cuculah. Itu artinya bahwa keluarga adalah tiang atau dasar dari seluruh apa yang akan dikerjakan Tuhan melalui manusia. Keluarga-keluarga menjadi cikal bakal segala sesuatu dalam kehidupan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap apa yang ada di dunia ini. Karena itu, sebagai orang percaya harus memelihara kekudusan pernikahan di tengah-tengah berbagai godaan, tantangan, dan model-model pernikahan sekarang. Betapa kekeluargaan sering diancam, sering tergoda, dan sering mengalami degradasi yang sangat luar biasa, merusak setiap sendi-sendi kehidupan. Yang ketiga, hidup bebas dari segala hal-hal yang merusak kehidupan. Hidup bebas dari cinta uang dan materi. Belajar dengan merasa cukup, tidak berfokus hanya untuk mengejar materi saja, tetapi hidup kita harus bermanfaat bagi orang lain. Sebab akar dari segala persoalan kata penulis, kata firman Tuhan adalah cinta akan uang. Karena cinta akan uang bisa menghilangkan rasa emansip, rasa empati, rasa cinta kasih, tidak menghargai orang lain, dan justru memanfaatkan dan memakai orang lain hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ketika materi menjadi dasar dari seluruh kehidupan tidak akan pernah terpuaskan. Sebab kepuasan akan materi sama seperti minum air laut yang tidak pernah merasa puas, tetapi selalu haus. Tetapi ketika materi dikuasai oleh firman Tuhan, ketika materi, ketika harta, ketika apa yang kita miliki berada atau di bawah kuasa Tuhan, apapun yang kita miliki akan menjadi sukacita, akan menjadi berkat. Bukan berarti setiap orang percaya tidak perlu materi, tidak perlu uang. Tidak. Tetapi setiap orang percaya tidak mendasarkan kehidupannya kepada uang untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi apapun yang dia miliki harus dipahami itu adalah dari Tuhan. Karena itu harus dipakai untuk menularkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang keempat, mengingat dan mengikuti teladan para pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin orang-orang yang terdahulu, yang telah mempersembahkan kehidupannya untuk membangun kebersamaan jemaat, untuk membangun kerajaan surga di dunia, untuk membangun persekutuan yang akrab. Karena itu kita belajar dari orang-orang terdahulu dan kita menghormati. Dan apa yang telah mereka mulai, kita akan bertanggung jawab untuk itu, untuk meneruskannya, agar apa yang telah mereka mulai semakin berkembang. Bahwa firman Tuhan semakin berkembang di tengah-tengah dunia. Yang kelima, Yesus Kristus itu tidak pernah berubah. Yesus Kristus yang lahir 2000 tahun yang lalu dan sampai akhir zaman, dia akan tetap penuh cinta kasih, pembebas, penyelamat, penuh anugerah, mengasihi, mau mengerti, dan menyayangi setiap orang. Karena itu tidak ada kesangsian, keraguan bahwa Yesus yang kita percayai sejak kita lahir sampai akhir zaman ini adalah Yesus yang tetap sama. Baik anugerahnya, baik pengorbanannya, baik penyelamatannya, baik penebusannya. Karena itu tetaplah setia kepada Yesus. Karena keenam, Yesus telah menderita di kayu salib untuk keselamatan kita. Karena itu penderitaan atau kematian dan kebangkitan yang telah dilewati oleh Yesus adalah bukti bahwa kematian, penderitaan, dan segala macam tantangan tidak pernah bisa mengalahkan kita. Karena Yesus telah mengalahkan itu dan dia bangkit dari kematian
dan dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Karena bagi setiap orang yang percaya, Yesus yang telah mati bangkit di 2000 tahun yang lalu adalah Yesus yang akan datang kembali untuk menjemput kita, menyediakan tempat bagi kita, dan memberikan penebusan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Biarlah pemahaman seperti ini, Yesus yang kita percayai itu, menjadi andalan, menjadi dasar dari seluruh kehidupan kita. Agar kita tetap setia dalam segala perkara yang telah kita lewati dan yang kita terima. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Karena sebagai orang-orang percaya, kehidupan kami seharusnya mencerminkan apa yang telah Engkau ajarkan, Engkau inginkan melalui firman. Dan kehidupan kami menjadi sukacita, menjadi berkat bagi setiap orang. Berkati kami Bapa, dan terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.